Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah bernama Abdul Jabbar Majid, kelahiran Riau, ya sudah 70 tahun yang lalu. Pendidikan saya ya bermula dari pendidikan SD, kemudian PGA, pendidikan guru agama, kemudian saya juga kuliah di IAIN Pekanbaru. Setelah itu saya melanjutkan studi di Mesir sampai menyelesaikan S2 di Mesir. Setelah kembali ke Indonesia, saya meneruskan mengambil S3 di UIN Jakarta pada tahun 2008 yang lalu. Jadi berpindah-pindah dari Pekanbaru ke Mesir, sudah tuh ke Bekasi. Ya, haji pertama sekali saya lakukan itu sewaktu begitu sampai di Mesir, 1 tahun kemudian saya haji. Jadi saya ke Mesir itu tahun 77, kemudian tahun 78 saya melaksanakan haji dari Mesir. Nah, setelah haji pertama itu saya tidak pernah haji beberapa tahun karena saya lagi konsentrasi untuk menyelesaikan pendidikan. Nah, setelah selesai S1 saya beberapa kali melaksanakan haji sewaktu masih mahasiswa di Mesir gitu kan. Di sana diminta sebagai petugas oleh kedutaan kita menjadi petugas musiman, ya, petugas haji musiman dari, ya, pernah menjadi penterjemah di airport, pernah menjadi pembuat laporan dari kantor haji, begitu. Jadi itu. Nah, setelah itu saya pulang ke Indonesia, dan setelah pulang ke Indonesia pun ada teman-teman yang meminta kita untuk menjadi pembimbing. Ya, pertama sekali saya diminta oleh Bank Muamalat waktu itu. Itulah pertama sekali saya berangkat haji dari Indonesia tahun 96 gitu kan. 96 kalau nggak silap saya 96. Kemudian terus melaksanakan haji beberapa kali dengan KBIH punyanya Bank Muamalat yang akhirnya berubah menjadi sebuah travel. Gitu. Setelah tahun 1999 saya dengan beberapa orang teman-teman pembimbing itu membuat travel yang talbiyah sampai saat ini, yang juga sudah beberapa kali saya ikut untuk menjadi pembimbing. Saya tidak pernah berpikir menghitung berapa kali sudah haji gitu kan. Ya, semasih dalam mahasiswa, setelah datang ke sini juga sering membimbing haji. Kemudian ada travel yang juga membawa saya itu untuk ikut bersama-sama membimbing jemaah haji. Jumlahnya mungkin lebih dari 20 sudah. Momen tawaf yang pertama sekali itu pasti kita tanpa terasa bisa mengucurkan air mata. Nggak tahu apa yang menyebabkan itu kan. Jadi kita terharu. Semua orang berkeinginan untuk ke Makkah, dan kita alhamdulillah bertemu dengan Ka'bah, dan perasaan itu tidak bisa kita sebutkan gimana apa rasanya gitu kan. Tapi kegembiraan yang luar biasa karena semua umat ini berkeinginan untuk melaksanakan haji dan melaksanakan umroh, untuk tawaf di Baitullah. Tapi tidak semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diserukan oleh Nabi Ibrahim, muadzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ya, kalau satu mahasiswa dulu kan ini kata Allah akan datang dari macam-macam, dari semua penjuru. Ada yang jalan kaki, ada yang naik unta. Nah, saya pertama haji itu naik kapal laut gitu kan, bersama dengan teman-teman, puluhan teman-teman, ya mahasiswa lah gitu kan. Ya, kita naik kapal laut 2 hari 2 malam dari Mesir itu sampai ke Jeddah dan pulang juga dengan kapal laut.
Jadi itu karena apa? Karena ya antara pesawat terbang dengan kapal laut itu 5 kali lipat kan biayanya. Jadi kita ambil aja yang kapal laut. Ya mahasiswa yang mau pergi haji. Ya kalau di samping itu kan kita sering membimbing jemaah haji kan. Bimbing jemaah haji itu adalah yang paling berkesan itu ialah kalau kita mengantarkan ibu-ibu atau bapak-bapak yang menyasar. Ya, menyasar. Mereka itu terima kasihnya luar biasa. Mereka tidak bisa berbahasa Arab dan dia tidak tahu di mana dia berada ini, sehingga kita antar ke rumahnya, bertemu dengan rombongannya lagi, kegembiraannya luar biasa. Dan kadang kita habis dipeluk-peluk sama bapak-bapak. Lebih-lebih kalau bapak-bapak dia ibu yang sudah sepuh, dia merasa kita bantu seperti itu. Itu yang luar biasa. Ya sebenarnya sih karena kita mungkin sering melaksanakan haji dan umroh itu, ya yang paling berkesan itu sebenarnya adalah waktu pertama sekali. Jadi haji pertama, umroh pertama itu kita luar biasa terkesannya, kita menyebut itu. Dan setelah itu tetap ada kesan-kesan, tapi tidak seperti kesan yang waktu kita pertama sekali itu. Kita berusaha untuk memberikan pelayanan sebagus-bagusnya kepada mereka. Karena apa? Hampir semua bapak-bapak dan ibu-ibu itu hajinya cuma 1 kali. Haji 1 kali. Yang apalagi kalau sekarang, kita sekarang ini yang antri itu udah 5 juta orang katanya kan. 5 juta yang sudah membayar ONH itu, yang antri. Nah, kan padahal 1 tahun kita hanya dapat kuota itu 220 sampai 230 ribu kan. Nah, berapa tahun itu harus menunggu gitu kan, berapa tahun. Jadi kalau 200 ribu aja dari 1 juta sudah 5 tahun, kali 5 bisa 25 tahun kan. 25 tahun mereka ini. Nah oleh sebab itulah kita harus benar-benar mempersiapkan pembimbing yang akan benar-benar memberikan bimbingan yang bagus terhadap jemaah itu, karena itu adalah kali pertama mereka dan boleh jadi itu tidak akan terulang lagi. Paling-paling dia umroh setelah itu kan. Padahal haji itu ada kegiatan di Arafah yang tidak bisa kita kita abaikan. Karena apa? Karena di situ adalah puncak dari pelaksanaan haji ini. Ini yang perlu menjadi perhatian kita semua, baik sebagai pembimbing di travel ataupun untuk diri kita sendiri. Waktu haji pertama sekali, antum pikir kita bawa uang terbatas. Begitu sampai di sana, paspor saya hilang. Paspor saya hilang. Kita baru datang kan. Nah, saya harus lapor ke kedutaan untuk minta menyampaikan bahwa saya hilang dan diganti, diberikanlah surat jalan sementara. Tapi saya udah nggak pikir pada waktu itu, yang penting udah haji dulu nanti mau pulang udah gitu kan. Tapi Allah memberikan sebuah jalan yang luar biasa. Ada orang yang mengantarkan paspor itu. Ya, mungkin dia ambil tas saya, tasnya itu di dalam tas, dia menyangka mungkin ada duit di situ, padahal duit saya dalam saku aja, gitu kan. Tuh gitu. Akhirnya ada yang mengantarkan. Ya, tadi saya harus membuat paspor lagi kan di sana, tapi nggak jadi. Yang kedua adalah waktu saya membawa jemaah haji. Saya bersama Pak Syafi'i Antonio. Kita terbang dari sini bukan langsung. Dari sini saya terbangnya ke Kuwait. Dari Kuwait ke Riyadh. Ke Riyadh baru ke Jeddah. Capeknya luar biasa. Kan membawa itu. Jemaah yang kita bawa itu 200 orang. Begitu sampai di sana, ada 1 orang yang kehilangan paspor setelah kita masuk. Udah masuk check-in segala macam, udah stempel, hilang paspornya.
Begitu kita mau masuk ke bis kan ditanya paspor mana, paspor mana, paspor mana. Satu orang nggak punya paspor. Artinya hilang situ. Akhirnya kata Syafi'i, udah Ustaz tunggal sama jemaah ini. Saya mengurus jemaah 1 hari 1 malam di situ di airport bersama dengan jemaah 1 orang. Buatlah surat ganti paspor segala macam itu kan melalui kedutaan. Setelah itu saya berangkatlah ke Mekah. Begitu sampai di Mekah, paspornya ada di dalam tas teman. Ketemu paspornya ada, teman dibawa teman-temannya itu sendiri. Ya Allah. Ya tapi udahlah, tapi begitulah kita. Jadi sampai saat ini saya ketawa-ketawa aja gitu. Udah. Ya, pokoknya kita beresin sudah di airport kan. Kan saya harus melapor ke imigrasi, minta manifest, jam berapa landingnya, kemudian ke kedutaan buat surat SLPP namanya, supaya itu sejalan itu kan. Udah segala macam. Mereka memastikan dulu bahwa orang ini memang udah datang, udah ada namanya dalam manifest, dan itu baru saya dibolehkan berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah cari ya. Jadi begitu yang kita temukan di dalam perjalanan haji itu, baik untuk diri sendiri dalam membimbing orang juga pernah terjadi seperti itu. Ya kan maklum orang tua, orang itu kan umur kan jemaah haji itu ada yang belum pernah sampai ke Jakarta sebelum haji. Orang tinggal di kampung, ya kan? Paling-paling dia ke daerah kabupaten gitu. Jangankan ke ibu kota provinsinya aja mungkin belum pernah. Begitu langsung naik pesawat sampai ke Jakarta. Begitu sampai Jakarta terbang ke internasional. Berapa bingungnya dia. Jadi kita memang dipanggil oleh Allah. Maka oleh sebab itulah keikhlasan yang pertama sekali diminta. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya datang. Labbaik la syarika laka labbaik. Saya datang ini tidak ada dalam pikiran saya untuk mensyarikatkan kamu dalam niat-niat saya. Innal hamda, sesungguhnya pujian, terima kasih. Innal hamda wan ni'mata, dan nikmat yang engkau berikan kepada laka, dari Allah Subhanahu wa taala. La syarika lak. Apa artinya apa? Pujian itu hanyalah kepada Allah, terima kasihnya kepada Allah. Dan nikmat yang diberikan itu, bahwa Allah memberikan kepada kita uang untuk berangkat, itu adalah laka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita katakan, jangan kaget. Banyak jemaah haji setelah pulang katanya, Ustaz, aduh perdagangan saya hebat Ustaz, bagus lagi. Dulu saya mau berangkat ini, saya jual mobil saya 2 untuk biayanya. Sekarang alhamdulillah Allah ganti, saya punya mobil 5 sekarang. Terjadi seperti itu. Kenapa? Karena nikmat itu yang diberikan, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia jual mobilnya untuk berangkat haji. Tapi begitu dia pulang, dia berdagang dengan baik dan dia ikhlas untuk itu, Allah ganti. Karena Allah menyebutkan innal hamda wan ni'mata laka wal mul, dan mempunyai semua yang memiliki semua yang ada di dunia ini, wal mulk la syarik, enggak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah titipan Allah untuk dipergunakan di jalan Allah dengan sebaik-baiknya. Satu di antara jalan Allah itu adalah melaksanakan haji. Makanya kita lihat orang mau pergi haji sekarang ini, dia punya duit untuk berangkat, berapa aja dia bayar. Bersama Anda menuju Baitullah, memberikan ketenangan beribadah.